Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Petrus Subawa SCY di Palembang dalam Residehonian edisi Jumat 19 Agustus 2016. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang Farisi bertanya, mengetas Yesus, hukum mana yang utama dalam hidup? Sesungguhnya orang Farisi, bahkan yang disebut ahli Taurat itu sudah tahu. Tetapi kecenderungan manusia itu mencobai. Dan orang Farisi mencobai Tuhan, mana yang benar? Yesus menjawab, hukum yang utama dan pertama adalah, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dua hukum ini sama kedudukannya. Bahkan dikatakan di dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus meminta kepada kita supaya kita mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Artinya secara total. Mengapa? Karena memang Tuhanlah yang layak untuk dicintai secara total. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberi hidup kepada kita, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan telah terlebih dahulu mencintai kita, dan karena cintanya itu Dia menciptakan kita. Maka kita dituntut untuk mencintai Tuhan dengan seluruh akal budi. Dan Tuhan ingin dicintai. Dan cinta itu juga terwujud di dalam cinta kepada sesama. Sebab sesungguhnya Tuhan hadir di dalam diri sesama. Maka kita diminta untuk mencintai sesama. Sama seperti kita juga punya keinginan dicintai oleh sesama kita. Maka Tuhan mengatakan, cintailah sesamamu sama seperti engkau ingin dicintai. Saudara-saudari yang terkasih, mencintai Tuhan tidak bisa terlepas dengan mencintai sesama. Dan sebaliknya, mencintai sesama juga tidak bisa terlepas dengan mencintai Tuhan. Akan menjadi heran kita
Bila ada orang mengatakan saya mencintai Tuhan, tetapi membenci sesama, pasti ini tidak benar. Pasti ini ada salah pemahamannya. Karena orang yang mencintai Tuhan, pasti dia mencintai sesama. Dan sebaliknya, orang yang mencintai sesama, pasti akan mencintai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama adalah sama. Dan di situ tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Injil yang lain dikatakan juga, siapa sesamaku? Yesus menegaskan, sesama kita adalah mereka yang tidak berdaya, mereka yang terasingkan, mereka yang menderita, mereka yang sakit. Itulah sesama kita yang memang harus kita cintai. Sebab Tuhan juga mengingatkan kepada kita dengan tegas, apa yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Yesus menegaskan, ketika kita mencintai sesama, dan lebih-lebih mencintai sesama yang menderita, yang tidak berdaya, yang sakit, sesungguhnya kita mencintai Tuhan, sedang mencintai Tuhan. Maka mencintai Tuhan tidak bisa dilepaskan dengan mencintai sesama. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk belajar senantiasa dalam hidup kita, untuk menyadari dan membangun sikap mencintai Tuhan dengan mencintai sesama. Mencintai sesama sebagai perwujudan akan cinta kita kepada Tuhan, dan lebih-lebih sesama yang menderita, sesama yang tidak berdaya. Kita mohon rahmat Tuhan, dan saya berdoa untuk saudara-saudari juga, termasuk untuk saya, agar dimampukan senantiasa untuk mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama, seperti kita ingin senantiasa dicintai, ingin senantiasa disayangi, dan diingatkan oleh Tuhan. Tuhan telah mencintai kita dan terus mencintai kita dengan menganugerahkan putranya yang terkasih itu. Mari kita bagikan cinta Tuhan itu kepada sesama. Kita bagikan supaya sesama bersama dengan kita mengalami kasih Tuhan senantiasa. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.